Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Jadi siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Berita pertama, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025 bukan untuk mempersulit masyarakat. Aturan pemerintah yang melarang pengecer termasuk warung menjual LPG 3 kg disebut demi memastikan subsidi pemerintah agar tepat sasaran. Saat ini pemerintah juga sedang mengubah pola peredaran gas LPG 3 kg agar lebih tertata dan juga benar-benar digunakan oleh mereka yang membutuhkan. Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap bisa mencegah adanya pihak-pihak termasuk pengecer yang menimbun tabung gas melon dalam jumlah yang besar. Ya kan memang begini ya. Pertama adalah semua memang harus kita rapikan ya. LPG 3 kg ini kan adalah ada subsidi di situ dari pemerintah. Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya kita pengennya diterima oleh yang berhak, kan kira-kira kan begitu. Jadi bukan untuk mempersulit tidak, tapi kita cuma mau merapikan semuanya supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran. Bagi keluarga yang sebenarnya mampu, yang tidak mengkonsumsi 3 kg, sebaiknya kan juga bagaimana kita membuat sebuah sistem supaya tidak mengkonsumsi LPG yang 3 kg. Kan kira-kira kan gitu. Proses pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten telah ditunda selama 6 hari karena cuaca buruk. Kepala Dinas Penerangan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 3 Jakarta, Letkol M. Komar Syarifuddin, menyatakan bahwa Lantamal 3 Jakarta akan melakukan apel di pos pembongkaran pagar laut Tanjung Pasir pada Senin pagi 3 Februari 2025. Saat ini 450 personil TNI Angkatan Laut disiagakan untuk mempersiapkan pembongkaran pagar laut. Kondisi Laut Tangerang, Banten hingga Minggu sore penuh dengan ombak yang kuat dan angin kencang. Sementara hingga Senin pekan lalu petugas telah berhasil membongkar sekitar 18,7 km pagar Laut Tangerang yang sebelumnya viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Berita populer terakhir pemirsa, Balai Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Riau mengungkapkan 4 pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan polisi maritim di Malaysia dirawat di sebuah rumah sakit di Malaysia. 2 pekerja dilaporkan masih kritis, yakni warga Aceh berinisial MH dan 1 orang warga Kepulauan Riau yang belum diverifikasi identitasnya. Sementara 2 pekerja migran asal Riau berinisial MZ dan HA sudah mulai membaik dan bisa memberikan keterangan kepada petugas KBRI. Dalam keterangannya, para korban mengaku tidak melakukan penyerangan kepada petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia seperti yang disebut pemerintah Malaysia. Terkait informasi adanya seorang warga negara Indonesia yang ditangkap terkait kasus penembakan di perairan Tanjung Ru oleh polisi Malaysia, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Kementerian Luar Negeri masih mengumpulkan keterangan soal penangkapan. Kementerian Luar Negeri juga menyerahkan proses penyelidikan kepada penegak hukum di Malaysia. 4 korban lainnya, 2 masih di rumah sakit, masih dalam perawatan. Kemudian yang 2 sudah sehat. Tadinya ada 2 kritis, yang pertama sudah keluar dari masa kritisnya, kemudian yang 1 lagi sekarang sedang dalam pemulihan. Kalau hasil penyelidikan yang dugaan kekerasan berlebihan itu gimana? Itu hasil penyelidikan kita serahkan nanti ke mereka ya, kita nggak ikut menyelidiki. Kalau untuk pemulangan ini? Saya kira itu saja. Ditangkap. Karena semuanya masih dalam proses pengumpulan keterangan dari sana. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami pemirsa untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.